kambing yang dijemur, dikeringkan, kita menyebutnya mentega. Itulah makanan pokok mereka. Sekarang berubah, makanan pokok orang sekarang adalah nasi. Dan nasi mengandung gula, mengandung karbohidrat. Akhirnya sekarang orang tidak lagi makan nasi, makan sayur, makan buah, makan ikan. Diet karbo. Tidak boleh makan karbohidrat. Jadi banyak orang-orang tua sekarang dilarang anaknya makan nasi. Jangan makan nasi, mak. Jangan makan nasi ya. Kata mak sama ayahnya, dulu kami makan tiwul zaman PKI. Sekarang udah ada duit sedikit, kau larang pula makan nasi. Gara-gara takut gulanya naik, takut karbohidrat, gemuk, dan lain sebagainya. Jadi bagus makan kurma. Allah bisa karena biasa. Dulu menunggu kurma ini menunggu jamaah haji pulang. Saya sempat merasakan masa susah dapat kurma ya. Sekarang kurma berserak-serak, kurma impor. Zaman sudah berubah. Jadi bagus anak-anak kita dibiasakan makan kurma. Fa innahu barakatan, karena sesungguhnya kurma itu ada barokahnya. Barokah, ada tempat yang barokah. Barokah itu diambil dari 3 huruf. Barokah ya beruku, artinya onta yang berdiri turun ke bawah, itu barokah. Onta berdiri, waktu dia turun ke bawah itu. Kalau binatang turun, apa bahasa kitanya, bahasa Indonesia? Bersimpuh. Bersimpuh itu orang biasanya. Kalau binatang bersimpuh jadi jadian deh. Saya belum dapat lagi bahasa padanannya. Kalau bahasa Arab ada, la yaburuku ahadukum kama yaburukul ibilu. Yaburukul ibilu. Janganlah kamu turun macam turunnya onta. Hadis tentang larangan sujud tangan duluan. Karena onta itu waktu turun dia duluan, mana pula ada onta bertangan, duluan kaki depan. Jadi kita waktu mau sujud itu lutut dulu, habis lutut baru tangan. Karena setelah ditengok-tengok onta itu kaki depan duluan baru kaki belakang. Kata Nabi jangan, la ya buruku. Jadi barokah ya buruku artinya unta turun. Apa hubungan barokah dengan unta? Misalnya kita sama-sama beli rumah di sini. Sama-sama beli rumah tipe 36 di Jalan Kamboja di samping Masjid Al-Musalla Al-Hijrah. Sama, berdekat-dekatan rumah kita. Satu blok, satu jalur, satu perumahan, satu developer, satu harga. Datang unta, tiba-tiba turun ke rumah saya. Maka yang barokah itu rumah saya. Kenapa barokah? Karena ada unta. Saya dapat hewan tunggangan unta, saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta, saya dapat daging unta, saya dapat tulang unta, saya dapat susu unta, saya dapat kencing unta. Maka tanah saya itu disebut dengan barokah. Kalau bahasa Arab, bahasa yang selalu dipakai ziyadatul khair, ada kelebihan. Kalau bahasa orang Melayu, betuah. Nah, betuah itu padanan yang mendekati barakah. Anak saya ini betuah nih Pak Ustaz. Sejak dia ini lahirlah agak bertambah rezeki kami sedikit. Nah, betul. Kalau bahasa Inggrisnya lucky man, good luck, good so beruntung, good baik, luck beruntung. Wish me luck, wish doakan, me saya luck beruntung. Jadi merek rokok, jangan dipotong pula jadi iklan. Luck
LUCK, lucky man, orang yang selalu beruntung. Dalam cerita orang Melayu yang selalu beruntung aja Pak Belang. Fa'innahu barakatan. Jadi ada buah yang berkah, buah kurma. Belum ada lagi berita si Anu makan kurma naik kolesterol, enggak. Si Anu makan kurma naik darah tinggi, enggak. Tapi kalau si Anu makan kurma kemarin habis itu kunang-kunang mati, ada. Kalau kurma ada. Tapi katanya kurma itu bisa juga naikkan darah tinggi Pak Ustaz. Belum ada kan, kita dengar berita lagi. Rupanya kurma mejol dari Amerika, 1 onnya 100.000, sekilo 1 juta, diletakkan di ruang tamu. Agak banyak tamu tuh sedikit ngambil, itu mau naik darah tinggi. Tahu aja putih umumnya itu. Nah, itu maka jarang diletakkan orang kurma mejol, yang diletakkan orang kurma sekali, kurma biasa. Hafal kita saking itu yang kita tengok kan. Di kurma. Fa illam yajid tamran, kalau dia tidak dapat kurma, tak ada kurma, falma, maka berbukalah dengan air. Kenapa? Ususnya sudah 13 jam tak ada masuk makanan berat. Jadi waktu masuk kurma yang lembut, manis itu, usus itu latihan. Macam orang mau main bola, lari tipis-tipis dulu. Pemanasan dulu. Air masuk segar lah dia. Tapi jangan air dingin. Masuk air es. Bayangkanlah knalpot biker subuhan, baru panas, siramkan air dingin ke knalpot, meletup dia. Usus yang tidak masuk makanan dari pagi, siang, sore, tiba-tiba dimasukkan langsung es cincau, santannya di situ, gulanya di situ. Nah, kalau masuk air putih, air swam, bahasa Inggrisnya warm water, global warming, pemanasan global. Warm water, bahasa Melayunya suam-suam kuku, air suam-suam kuku. Itu bagus, minum air hangat. Saya jumpa orang tua umur 80-an, 90, apalah minuman bapak? Air hangat kuku Pak Ustaz. Saya kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin minum air hangat. Tapi kalau hari Selasa, Rabu, Kamis minum dingin, karena tak ada jadwal ceramah. Kalau ceramah saya minum air dingin. Hilang suara saya, tak kuat. Tapi ada ustaz yang minum air dingin di atas meja itu, almarhum Ustaz Ferry Idham. Kalau dia ceramah mesti ada Allahumma fillahi warahmatullahi. Kakak kelas saya mesti. Al-ma'u air, fa innahu tahurun, karena air itu suci. Rupanya makanan yang lain tak suci-suci. Durian suci, rambutan suci. Kenapa tahur di situ? Suci dari unsur-unsur penyebab penyakit. Gula, diabetes, kolesterol. Kolesterol ada dalam 3: daging merah, seafood, dan jeroan. Usus, bagian-bagian dalam. Ini yang paling bagus. Saya kalau jumpa orang tua, pertama saya tanya, apa makanan Bapak? 70, 80, 80, 90. Jumpa orang 85. Kata dia, saya Pak Ustadz, sayur bening-bening, sayur katu, pucuk ubi, bayam, bening tak pakai minyak, bawang, cabai, tomat, bawang putih, jahe, kasih air, masukkan. Dan ikannya tidak digoreng, dibakar. Itu masuk, saya suka. Jadi goreng minyak,
Minyaknya udah dipakai pula 2-3 kali minyak jelantah. Kemudian santan. Saya dulu kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Pagi-pagi masuk dosen, profesor. Tak ada angin, tak ada hujan. Seandainya saya jadi menteri besar, seandainya saya jadi Perdana Menteri, kata dia, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong semua batang kelapa. Kami pun terkejut, rupanya dia baru balik dari rumah sakit. Kata dokter, kolesterol tinggi. Sebab apa? Santan. Air putih tahur. Kenapa suci? Tak ada mengandung unsur penyakit. Tapi ternyata rupanya air putih sekarang pun tidak tahur. Kita letakkan air di gelas, biarkan agak beberapa hari, itu bibir gelas itu kelilingnya kuning. Dan sebagian sumur, khususnya di tempat kita di Limau Panjang ini, kalau diletakkan beberapa hari berminyak naik ke atas. Karena di bawah ini rupanya endapan kayu hutan-hutan yang mengendap beberapa ribu tahun yang lalu, itu menggumpal di bawah menjadi apa namanya, gambut. Gambut itu tidak bisa dibuat. Di gurun pasir tak ada gambut karena tak ada hutan. Sedangkan kita di dulu hutan. Kok tahu Ustaz? Hutan, ya namanya Limau Panjang. Hutan. Jadi kayu itu tumbang membusuk. Nah, itulah dia menjadi gambut. Hutan gambut terbesar di dunia ada di Riau, biosfer 700.000 hektar. Datang orang barat, PBB, naik pesawat, naik helikopter, ditengoknya hutan gambut, difotonya. 700.000 hektar, tidak boleh dibangun apa-apa karena ini hutan gambut, kata dia. Dia tak tahu di dalam itu ada manusia. Nama daerahnya Bagan Benio. Seluruhnya orang pindah. Orang udah beranak cucu, beranak pinak di situ. Mana bisa nyuruh orang pindah? Mereka bertahan di situ. Tapi tak ada bangunan, tak boleh ada sekolah. Masuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, sudah 3 tahun berdiri, anak sudah hafal Al-Quran. Kok bisa kalian buat bangunan? Buat bangunan kayu. Kata dia tak boleh beton, kayu banyak, buat kayu. Mas susahnya. Yang penting mau. Tahur suci. Kenapa air ini kalau dimasukkan ke botol sekian hari kuning, busuk? Tapi kenapa ada air yang diletakkan di dalam botol, diletakkan di depan ruko, kena matahari berbulan-bulan, bertahun kok tak busuk? Berarti airnya ada sesuatu. Airnya sudah dicampur pakai bahan kimia. Maka saya tanya dokter, apa yang paling bagus diminum zaman sekarang nih Pak Dokter? Air sumur yang dimasak, Pak Ustaz. Balik lagi zaman kecil dulu, mak awak masak air. Kan belakangannya aja air galon-galon itu. Dulu di kampung air sumur dimasukkan ke dalam ceret, dimasuk ke dalam dandang, dimasak. Saya Pak Ustaz, kata Pak Dokter, di rumah saya air sumur bor yang masuk ke dalam, karena kalau ini campur kaporit, ini campur pemutih, diminum sekarang, nanti 10-20 tahun akan datang baru kena ke buah pinggang, kena ke darah, kena ke daging. Efeknya secara simpelnya segini, kita makan pisang, kulit pisangnya kita buang ke tanah. Setelah 2-3 hari kulit pisangnya seminggu, sebulan hancur, menyatu dengan tanah. Tapi kalau kita minum pakai botol plastik, kita buang ke tanah, 100 tahun botol tak hancur. Tidak bisa didaur ulang. Tanah tak sanggup mengunyah botol itu. Begitulah lebih kurang kalau bahan asing masuk ke badan kita. Masuk pisang, hancur dia. Sebagian jadi darah, jadi daging, jadi sampah, hilang. Tapi kalau masuk bahan plastik ke badan kita, dia jadi penyakit, jadi kanker, jadi tumor, jadi kista, jadi macam-macam. Jangan makan yang aneh-aneh.
Kalau memang mau makan ayam, potong ayam, goreng ayam, makan ayam. Kalau memang mau makan kambing, potong kambing, goreng kambing, gulai kambing, makan kambing. Jangan makan tepung rasa ayam, makan tepung rasa kambing. Tak ada ayamnya, tak ada kambingnya. Kambing pun heran nengok tepung itu. Kok macam aku, kata dia. Dia hanya perasa. Rasa-rasa ayam, rasa kambing yang diolah lalu dimakan oleh anak kita. Anak kecil SD sudah kena diabetes, anak kecil SD sudah kena. Jadi dunia ini rusak. Maka jangan. Saya makan mie ayam, makan sate, makan soto, tidak pakai saus, tidak pakai kecap. Bukan lagu abang tukang bakso. Tidak. Karena saus bukan cabai, bukan bawang, bukan tomat, tepung yang dicampur bahan kimia pakai perasa, rasa-rasa bawang, rasa-rasa tomat, padahal tidak, tak ada. Maka hati-hati anak-anak kita. Paling bagus adalah air putih. Fa'innahu tahurun. Kalau mau makan, makan. Saya tidak makan olahan. Saya kalau makan ayam, kalau daging, makan daging. Wa qala, Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma satu. Sedekah cuma dapat sedekah. Sedekah diambil dari kata sedekah. Sadaqallahul azim. Sedekah artinya berarti sedekah benar. Benar. Kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Itu cakap itu benar atau tak benar? Mesti ada sedekah. Benar tak cakap ini? Mana buktinya? Buktinya sedekah. Pakai alif. Sedekah. Apa dia? Mahar. Datang laki-laki, kupinang kau adalah buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Betul tak cakap laki-laki? Kalau orang betul, berarti dia datang bawa sedekah. Sedekah artinya mahar. Kalau cuma datang bawa mawar, belum sedekah, bawa mahar. Sedekah, bukti. Kalau memang betul bukti percaya sama Allah, mana buktinya? Sedekah. Bayar sedekah. Itulah bukti. As-sadaqatu 'alal miskin. Sedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu, sedekah. Wa 'ala dzirrahimi. Tapi kalau bersedekah kepada zi punya rahim, yang punya hubungan rahim, yang punya hubungan rahim. Saya dengan adik saya punya hubungan rahim. Karena saya dari rahim emak saya, dia pun dari rahim, satu rahim. Lalu saya punya anak, namanya Mizyan Hazik Abdillah. Adik saya ini punya anak, namanya Maulana Habibi Abdillah. Sama-sama Abdillah ujung nama. Mereka ini pun juga rahim, karena nenek mereka satu. Mak mereka lain, ayah mereka lain, nenek mereka satu. Nah, ini orang yang punya hubungan rahim ini disebut dengan dzirrahim. Maka istilahnya disebut dengan silatu. Yang ada hubungan rahim, silaturahim. Biasakan untuk menulis tarombong, silsilah nasab. Saya di rumah almarhumah mak saya buat tebusan pintu cetak. Syekh Abdurrahman Atuk emak saya punya anak pertama Siti Fatimah, adiknya Siti Rukiah. Dari jalur ini Siti Aminah, adiknya Syekh Muhammad Ali, adiknya Siti Hadiah. Dari jalur ini ada lagi anaknya Abdul Latif. Yang ini punya anak lagi ke bawah, punya anak, yang ini punya cucu. Jadi ketika Idul Fitri, Idul Adha, acara kenduri,
Cucu-cucu dites, ditanya, apa hubungan kau sama dia? Apa ya? Kata dia. Kalau bisa dia jawab, baru THR keluar. Jadi dia sebelum datang tuh udah mikir dulu. Sekarang banyak anak-anak tak tahu, pas ditanya, itu siapa? Entah, sering datang ke rumah ayahnya. Tak tahu dia urutan nasab jalur ini, tak tahu. Kalau saya dulu, memang almarhumah emak saya suka bercerita. Kau sama ini nenek kalian dari beradik, kau sama ini atuk kalian dari beradik, kau sama ini dua sangkutan dari ayahnya begini, dari emaknya begini. Jadi memang ibu perlu bercerita. Laki-laki tak bercerita. Kalau kita laki-laki malas bercerita, tulis, gambar, print. Apalagi zaman sekarang mudah, bawakan ke warnet, ke tempat orang yang paham, nanti dicetak banner, tempel, supaya anak-anak kita tahu zi rahim, yang punya hubungan silaturahim. Kalau kita kasih hanya kepada orang miskin, nilainya cuma satu. Tapi kalau kita kasih kepada orang yang ada hubungan rahim, sintani, dia punya nilai dua. Yang pertama, sodaqatun, sodaqah. Yang kedua, silatun, ada hubungan rapat lagi, silaturahim. Makanya daging kurban itu cara pembagiannya pertama, fakulu minha, bagilah, makanlah sebagiannya. Makanlah sebagiannya maksudnya akala min kabidi udhiyatihi, setelah disembelih ambil hatinya sesuap, cuci, kasih limau, garam, bakar, makan. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir semua. Itu the best, yang paling bagus. Tapi ada versi yang kedua, sulus, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Kenapa jiran kerabat dapat, padahal mereka mampu? Kita kasih dia daging, dia tiap hari makan daging. Kita yang makan daging setahun 2 kali, dia tiap hari makan daging. Kenapa kita kasih lagi? Begitu datang 1 bungkus 2 bungkus dari Pak Pulan, oh, dekat balik silaturahim. Dia, kita ucapkan salam tak menjawab, kirim WA tak membalas, kirim ucapan selamat Idul Adha tak juga ada respon, kirim daging baru senyum sedikit. Pas dapat daging agak senyum dia kalau jumpa, gitu. Rupanya 1 kilo, kok 2 kilo agak lebar senyumnya sedikit. Rawahu Tirmidzi, hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun, hadisnya level hasan, sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, tidak ada syaz, mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu, bertentangan riwayat yang thiqah dengan yang lebih thiqah. Tidak ada illat, sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis, ada sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Cukup 5 syarat, hadisnya sahih. Tapi kalau kurang sikit, sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat, kenanya di pasal 3 ini. Riwayatnya khafifud dhabitnya agak kurang. Suruh dia menghafal 100 hadis, yang bisa di skornya cuma 75, ini hasan. Begitu kata dosen kami dulu, kalau 175 yang dia bisa ingat, hasan. Dihafal 100, tinggal 5, dhaif. Dihafal 100, hilang semuanya, keluar pula hadis yang tak ada dalam hadis, maudhu, hadis palsu. Rawahu Tirmidzi hadisun hasan. Sepakat ulama, hadis hasan layak dijadikan dalil hukum, dalil amal. Sahih dengan hasan tak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar, dhaif.
Allahumma laka sumtu dhaif, dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajru dhaif, utlubil ilma walau bis-sin dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana dhaif. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat 5. 1, bukan dalil akidah. 2, bukan dalil hukum fikih halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, motivasi beramal fadail amal. Misalnya antum diminta nanti memberikan pembekalan kepada anak-anak tamat SMA supaya mau kuliah. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datang salah satu anak di situ yang sudah mulai suka ngaji-ngaji. Dhaif itu Ustaz. Memang betul hadis itu dhaif, tapi dia cukup 5 syarat. Bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih tentang menuntut ilmu, dan dia untuk motivasi beramal. Jawab, jangan kita waktu dibantah anak-anak gitu kita marah. Itu mematikan kreativitas dia. Dia anak-anak baru belajar, dia suka dialog, dia mau menengok ada tak ada dalil lain. Atau kita marah, alah kau berapa kitab yang kau baca? Kita pun berapa kali lah yang kita baca rupanya. Macam banyak aja bacaan kita. Jawab dengan baik supaya dia tahu, oh ternyata boleh. Selama ini hanya dia buka satu web. 333. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anak Umar, bukan nama. Nama dia siapa? Abdullah. Wa an ibni Abbas, Ibnu Abbas, bukan nama. Anak Abbas, siapa nama dia? Abdullah bin Abbas. Wa an ibni Amr bin Mas'ud, anak ibni Amr bin Umar al-As, nama dia Abdullah. Wa an Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam level ini, karena ini level anak-anak sebaya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, ini seumuran, satu level. Makanya Abdullah bin Mas'ud tak masuk. Abdullah bin Mas'ud sebaya ayah mereka. Tapi karena kita hidupnya sekarang, banyak kita sahabat Nabi ini seumuran semua. Tidak, tak seumur mereka ini. Waktu Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Jarak antara Nabi dengan Umar 2 tahun. Lebih tua Nabi. Berapakah umur Umar bin Khattab waktu Nabi Muhammad meninggal? 61 tahun. Jarak Nabi dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Berapakah umur Ali waktu Nabi meninggal? 33. Jadi jangan bayangkan Ali dengan Abu Bakar sebaya. Abu Bakar 61, Ali 33. Abdullah bin Abbas waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Abu Bakar 61, Ali 33, Abdullah bin Abbas 15. Anas bin Malik 20 tahun. Tapi yang banyak meriwayatkan hadis ini yang muda-muda. Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah 30. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis yang muda-muda itu. Jadi jangan bayangkan yang sahabat Nabi itu tua-tua semua, anak-anak. Wa Ali bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kanat tahti imra'atan, saya punya istri. Begitu cara menerjemahkannya. Tahti di bawah saya, imra'atan, saya punya istri. Wa kuntu uhibbuha,
dan saya mencintainya. Wa kana Umar yakrahuha, tapi ayah saya enggak suka sama dia. Faqala li, kata ayah saya, talliqha, ceraikan istrimu. Fa abaitu, saya tak mau mengikut ayah saya karena saya cinta. Fa ata Umarun nabiyya, lalu ayah saya Umar datang menjumpai Nabi. Maka fadzakara dzalik, dia menceritakan itu. Faqala an-nabiyyu, Nabi berkata, talliqha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceraikan dia. Jadi yang diikut itu cakap anaknya atau cakap bapaknya? Cakap bapaknya. Misalnya ayah antum bilang sama antum, aku tak suka aku nengok bini kau itu, ceraikanlah bini kau itu. Terus antum ceraikan atau tidak? Berdasarkan hadis antum ceraikan, karena Umar menyuruh Abdullah bin Umar. Tengok dulu kronologis ini. Boleh kalau sebabnya sebab agama, kalau sebabnya sebab agama. Aku tak suka tengok bini kau itu, sebabnya apa dulu? Tanya dia, kenapa ayah tak suka? Karena kasar kali cakap dia, tersinggung perasaan. Tapi kalau sebabnya karena yang bukan agama, bukan melanggar aturan syariat Islam, aku tak suka sama bini kau itu. Kenapa? Karena dia orang Jawa, jatuh kali derajat kita. Setiap pertemuan orang itu semua emas, kita tulang semua. Itu tak bisa. Makanya dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, hakim baru bisa menjatuhkan kalau sebabnya adalah sebab agama. Begitu juga masalah perwalian. Ada anak gadis, dia mau nikah, bapaknya tak mau aku mewalikan kau, sampai mati kau tak akan nikah sama dia. Ini buntu, deadlock, nanti anak ini bisa lari. Maka kompilasi hukum Islam Indonesia tengok dulu, bapaknya itu menolak karena sebab agama atau tidak. Kalau bapaknya menolak hanya karena faktor suku, hakim mengabulkan permintaan, maka anaknya bisa menikah dengan wali abad. Ayah tak setuju, kakeknya, kalau kakeknya masih hidup, kakek tak ada, abang. Maka hakim mengeluarkan, dengan ini perwalian berpindah dari ayah ke abang, bisa. Kalau sebabnya bukan. Tapi kalau dia tidak setuju, aku tak setuju kau nikah dengan itu. Kenapa? Karena dia tak sembahyang. Tapi yang menang bapaknya. Tak bisa orang cinta-cintanya. Mana cinta sama babi hutan? Nah, dalam kasus ini Nabi SAW memerintahkan, kalau maka tidak bisa hadis itu dibaca bulat-bulat, tengok dulu. Kalau dia terkait dengan masalah melanggar syariat baru bisa. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Di mana ada hadis ini? Rawahu Abu Dawud, ada dalam Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Problem ini istilah. Ini istilah ini yang mempopulerkannya Imam Tirmidzi. Imam-imam yang lain tak ada. Kalau hasan ya hasan, kalau sahih ya sahih. Kok bisa pula digabungkan ini hadis hasan sahih? Maka kata ulama, sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada huruf wa, hasanun wa sahih. Hadis ini ternyata punya dua sanad. Satu sanadnya hasan, satu sanadnya sahih. Yang satu riwayatnya tamamul bab, ingatannya full kuat 100%, yang satu lagi 75%. Maka disebut hadithun hasanun wa sahih. Pendapat kedua,
Antara Hasan dan Sahih itu ada kata au. Au artinya atau. Riwayatnya satu, sanadnya satu. Tapi ulama jarah wa ta'dil, ulama yang khusus mengkritisi hafalan dan kemampuan periwayat hadis itu ikhtilaf mereka. Kelompok ini mengatakan dia ini orangnya tamamul dhab, hafalannya kuat. Yang kelompok ini mengatakan dia ini orangnya khafiful dhab, kurang ingatan. Maka disebutlah hadis itu hasanun au sahih. Hasan atau sahih. Ikhtilaf pada satu rawi disebut dengan hasanun au sahih. Kalau sanadnya dua disebut hasanun wa sahih. 334 wa an Abi Darda. Di antara sahabat Nabi yang hidupnya kaya, duitnya banyak, melimpah, Utsman bin Affan. Duitnya kaya, melimpah ruah, Abdurrahman bin Auf. 8 miliar dolar di 8 miliar Saudi, 4 miliar Saudi. Yang terakhir ada orang Saudi ngitung 8 miliar Saudi kali 8.000 kali 4.000 rupiah jo. 8 miliar kali 4.000 rupiah berapa? 32 triliun. 32 triliun. 32.000 miliar. Itu Abdurrahman bin Auf. Tapi ada sahabat Nabi yang tak ada apa-apanya. Abu Darda. Abu Darda ini orang, jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu susah semua atau kaya semua. Ada Sa'ad bin Rabi' yang dipersaudarakan Nabi. Sa'ad, kau dari Madinah. Abdurrahman, kau dari Makkah. Disaudarakan. Yang ini kaya, yang ini kaya, disaudarakan. Memang enaknya bersaudara ini sama-sama kaya. Makanya ada pepatah, sayang ayah, sayang emak sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Ada berada itu maksudnya ada dia, ada kita, baru enak bersaudara. Kita naik kap 70, dia naik Harley, udah tak enak bersaudara. Ustaz kok tahu? Waktu saya di Batam itu, saya kan naik kap 70. Tengok kanan, Harley, yang kiri agak lain rasanya. Saya gas aja, dari masjid itu sampai ke tepi pantai. Kami pun makan, tak ada ganti gigi selama di jalan. Kemarin jumpa Bang Doli, orang Harley yang di Batam, jumpa di Medan semalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, kenapa? Jim kap 70. Tak hidup sama sekali. Masa bang? Iya. Tapi jadi juga husnul khotimah dia. Perjalanan terakhirnya sejak itu. Artinya kalau kita udah tua nggak usah dipaksakan kan. Akhirnya jim. Tak hidup mesin. Simpan orang itu jadi kenang-kenangan. Rasa nggak enak pula, saya rasa bersalah saya. Judulnya kap 70 terjebak di dalam hari. Anna rajulan atau ada seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, innali imra'atan, saya punya bini, wa inna ummi ta'muruni bi talaq, mak saya menyuruhkan saya menceraikan. Sabda al-walidu, orang tua, mak atau ayah, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta, kalau engkau mau, kalau kau mau masuk surga, fa'adhi', mau masuk surga, fa'adhi' dzalikal bab,
sia-siakan pintu itu. Awihfalhu atau jak. Antum menyia-nyiakan pintu atau menjaga pintu? Ya. Apa pelajaran dari sini? Abu Darda tidak menjawab menurut saya, tapi dia menjawab menurut Nabi. Maka kalau saya ditanya, belum pernah saya jawab menurut saya, menurut Al-Quran, menurut hadis, tapi seringnya menurut mazhab. Karena menurut Quran, menurut hadis belum tentu benar. Loh, kok Quran hadis belum tentu benar? Belum tentu benar paham saya terhadap ayat itu. Hanya betul, hadisnya betul, tapi paham saya belum tentu betul. Boleh jadi hadisnya sahih, tapi hadisnya sudah mansukh. Bisa jadi hadisnya sahih, rupanya hadisnya adalah hadis khas yang mengkhususkan hadis yang umum. Bisa jadi hadisnya sahih, tapi hadisnya marjuh. Jadi kalau ada orang mengatakan mari ke Quran dan Sunnah, kalimatnya betul, tapi maknanya batil. Batil betul batil. Maka yang paling selamat adalah mengikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka saya kalau ditanya, Ustaz, ini hari Jumat, kebetulan Idul Adha. Kami pagi itu sudah sholat Idul Adha. Apakah masih wajib sholat Jumat? Bunyi cukup, tak perlu lagi sholat Jumat. Hadisnya sahih. Tapi kalau diambil hadis itu bulat-bulat, bisa salah. Kenapa hadis itu tak bisa diambil bulat-bulat? Karena zaman dulu masjid jami yang ada sholat Jumatnya, naik unta, naik keledai, sholat Idul Adha, pagi berkumpul. Habis itu sholat Jumat, nunggu dia satu hari. Habis itu sholat Jumat, nunggu dia satu hari. Dan libur panjangnya aja berapa Jumat? 2, sebelah kiri, sebelah kanan. Lalu kemudian dipakai hadis itu. Pas hari Jumat ditanya, kau tak sholat Jumat? Faman sya'a falyujammi' falyujammi'. Dek malih orang. Khutbah ada, zikir ada, sholat ada, silaturahim ada, masjid dekat. Bukan naik unta, naik kuda, jalan kaki panas terik. Kalau menurut mazhab Ustaz, tak paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Sepakat 3 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i setelah sholat Idul Adha, sholat Jumat. Yang mengatakan cukup pagi itu aja, nanti dia zuhur, sholat mazhab Hambali. Maka yang heboh di internet mengatakan cukup sholat Idul Adha saja, itu mazhab Hambali. Tapi dia kalah dengan jumhur. Jumhur mayoritas tetap sholat Jumat. Jumhur mayoritas tetap sholat Jumat. Jadi yang malas-malas tak usah nak dan hafal hadis. Ayah sama mak itu pintu surga bagian tengah. Kalau pintu samping jauh ke sini. Kalau pintu ini jauh ke mana? Dia pintu tengah. Ada orang masuk surga karena rajin sholat sunat, babus sholat. Ada yang masuk surga karena tak tinggal puasa sunat, babur raya. Ada yang masuk surga karena berdarah-darah, babul jihad. Ada yang masuk surga karena hobi bersedekah, babus sadaqah. Ada yang masuk surga karena mampu menahan marah, babul qaulimin al-ghayuz. Tapi ada pula pintu tengah. Ini kan istana. Sana pengawal, di sana pengawal, di sana pas pampres. Kok bisa masuk ke sini? Ada pintu belakang. Ada pintu khusus. Rupanya surga itu ada pintu khusus yang tak masuk dalam 7-8 pintu yang disebutkan dalam hadis. Pintu apa dia? Pintu tengah. Itulah dia pintu melalui orang tua. Saya Pak Ustaz, sholat pun cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa pun cuma Ramadan. Sedekah pun cuma zakat, sedekah sedikit-sedikit. Tapi orang tua saya jaga sih. Mungkin kau nanti masuk surga dari pintu tengah.
Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga dari pintu berbakti ke orang tua. 335 kita habiskan satu bab nih supaya pertemuan akan datang pindah bab baru. Habis Idul Adha, habis makan daging pindah bab baru. Wa anil Barra ibn Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qala, dia berkata, al khalatu, kalau saudara emak, khal. Khaluk ya ammi, berarti saudara ayah. Khaluk ya khali, berarti saudara emak. Kalau perempuan ammati, kalau saudara ayah, saudara emak khalati. Khalati. Saudara ayah, saudara emak khalati. Khalati. Kalau bahasa Melayu tidak ditengok dari emak atau ayah, tapi ditengok tua atau muda. Kalau Melayu kami, kalau abang ayah tua, kalau adik pakcik. Jadi yang ditengok bukan lagi perempuannya, tapi tua atau muda. Itu beda Arab sama Melayu. Kau Arab atau Melayu, aku Arab Melayu. Kau Arab atau Melayu, aku Arab Melayu. Mak saudara ada, saudara mak. Al khalatu, saudara mak. Adik emak, kakak emak, bimanzilatil sama macam emak. Mak saya dah meninggal, tapi kakak emak saya masih hidup, 90 umurnya. Itulah yang saya tengok tiap tahun. Setiap puasa hari raya datang. Karena kata Nabi, al khalatu bimanzilatil emak saya dulu dia jaga, saya dia juga jaga, panjang umur, dicium tak. Kalau masih ada makcik kalian, mak tak ada, bawakan kain, bawakan minyak wangi. Kalau ada duit, salamkan, cium tangannya. Ada dalam Sunan At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, sama macam tadi. Al-bab dalam bab ini hadis-hadis sahih semua, masyhur, populer. Min hadi antaranya hadis ashabil ghar, tentang hadis orang yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba guanya tutup. Aku pernah punya pembantuku tak mengambil gajinya aku belikan ke kambing beranak pinak, dia datang lagi buka semuanya. Allah berkat sedekahku ini, bukakan pintu gua, terbuka. Yang satu lagi, aku punya emak, punya ayah. Setiap aku pulang bawa susu kambing, anakku menangis, biniku kelaparan, tak ku kasih, ku tunggu emak ayahku bangun. Setelah bangun baru ku kasih. Kalau memang baktiku ini baik, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu hadis tawassul, boleh berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut amal soleh. Tawassalu ilaika bi a'malina soleh, kami bertawassul kepadamu dengan amal soleh. Yang ketiga, aku jatuh cinta pada sepupuku, hampir kami berzina, tiba-tiba datang rasa takut, tak jadi aku buat dosa. Kalau memang ini bisa aku jadikan tawassul, bukakan pintu buka. Dari nama orang ahli ibadah, emaknya lewat, ya Juraij, diam juga dia. Ya Juraij, diam juga dia. Kata emaknya, Allahumma la tumithu hatta turidi wujuhal mu'misat, jangan matikan dia sebelum matanya menengok wanita dengan usia. Dikabulkan Allah, dikabulkan Allah. Siapa yang mengambil itu? Juraij, kata dia. Dipanggil Juraij di sidang, mata Juraij menengok dia, terkabul doa. Pernah di mata yang menengok wanita.
hancurkan mereka tempat ibadah. Setelah anak lahir, Yusuf juga besar anak. Dan siapa bapak? Anak beliau Allah menjaga mereka tangan kaki juga bangunkan mereka tempat ibadah mereka. Tetap aja kita kalau orang qad sabaqa wa ahaditsu masyhuratun fi sahih wa ada hadis masyhur hadis sahih ada sebagiannya semua karena penjelasan yang terkait dengan tema. Min ahammiha hadis Amr bin Abbasah, di antaranya hadis Amr bin Abbasah yang sudah kita kaji dalam pertemuan yang lalu. Tawil, kaedah-kaedah hukum dan adab-adab wa'adari. Tapi kemarin kita potong. Saat guru akan saya sebutkan di tamam sempurnanya insyaallah dalam babir raja, dalam bab raja. Raja artinya haram. Maka ada yang liqa dalam hadis ini dia berkata, qaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjumpai Nabi di Makkah, maksudnya di awal nubuwah, waktu awal-awal Nabi turun wahyu, antara umur Nabi 40 sampai 53, 13 tahun di Makkah. Faqultu lahu, aku bertanya kepada dia, ma anta, apanya kamu? Sebenarnya kamu ini apa? Qala nabiyun, aku ini nabi. Aku tua mana nabiyun? Nabi itu apa? Arsalani ya Allah, aku diutus oleh Allah. Aku tua bi ayyi syai'in arsalaka, apa yang kau bawa? Kalau memang kau utusan Allah, apa yang kau bawa? Qala arsalani bi silatil arham, yang ku bawa itu yang pertama adalah silatu. Tak ada disebutnya yang ku bawa salat, yang ku bawa puasa, yang kubawa sholat, yang kubawa puasa, yang kubawa pertama adalah silaturahmi. Ngaji kita sebetulnya silaturahmi. Idul Adha itu sebetulnya silaturahmi. Sholat ke masjid itu. Makanya kalau ada orang malah makin sholat ke masjid makin putus silaturahmi. Aku berkawan dulu sama dia Pak Ustaz, waktu kami sama-sama mabuk. Sekarang sejak kami hijrah ini tak pernah lagi dulu. Putus. Rupanya yang satu ikut tabligh, satu ikut Wahabi. Kalau itu, jadi sekarang banyak orang putus silaturahim itu malah setelah hijrah. Sebelum hijrah enak. Dulu kami Pak Ustaz satu kampus, sama-sama cabut, sama-sama pacaran, sama-sama dugem. Setelah ini, rupanya satu masuk PKS, satu masuk HTI. Sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kok gitu, bagus saya mabuk lagi lah maksudnya. Silatul arham, silaturahmi. Wa kasril, menghancurkan berhala. Wa ayyuwahhadallah, mentauhidkan Allah, la yusyraku bihi syai'un, tidak mempersekutukan Allah dengan apa-apa. Wa dzakara tamamal hadis, disebutkan hadis secara sempurna, dipotong, diambil ini saja karena untuk hadis, disebutkan hadis secara sempurna, dipotong, diambil ini saja karena untuk sesuai dengan tema. Ini dalil boleh memotong. Tapi saya tahu sebenarnya hadisnya ini panjang, tapi saya potong biar supaya sesuai dengan tema. Kalau tidak nanti disangka orang hadis itu pendek, padahal hadis itu panjang. Wallahu a'lam. Ulama menyebut wallahu a'lam menunjukkan tawadhu, rendah hatinya dia. Aku tak tahu apa-apa. Yang maha tahu hanyalah Allah. Kita bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Itulah kaji kita. Kenapa hari ini disebut hari Tarwiyah?
Tarwiyah artinya hilang dahaga. Tanggal 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik. Tarwiyah makna lainnya ragu-ragu. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat menyembelih anaknya. Iya atau tidak? Ini mimpi betul atau tidak? Arafah pasti. Arafah pasti. Kenal kau sama Ustaz Somad? Tarwiyah. Entah iya atau tidak, macam-macam dia tadi bertanya. Kalau udah pasti Arafah, buka bersama sekaligus zikir, doa, pada asar, ngaji sampai buka bersama. Ya, Arafah baru pasti. 10 Nahar. Nahar menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar. 11 12 Tasyrik. Karena daging itu dipotong-potong, dijemur di matahari terik. Kenapa? Karena mereka tak punya kulkas. Orang kita tak ada juga kulkas. Orang kita tak ada juga kulkas. Sungai Kampar, Pulau Medol, arah ke Tanjung Balai Karimun, 5 jam ke sana sampai ke Penyalai. Menyalai aja harus. Jadi orang Arab Tasyrik. Tarwiyah, Arafah, Nahar, Tasyrik, 6 hari. Haji itu cuma 6 hari ini. Kalau nafar awal bisa. Nafar awal pulang tanggal 12, tinggal 5 hari. Tidak ikut ke Mina, langsung ke Arafah, tinggal 4 hari. Arafah, Muzdalifah, Mina. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya itu sebentar aja dia haji. Yang lama itu di neraka. Hanya 1 hari. Takbir Idul Adha 4 hari. Karena Idul Adha, wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, fi ayyamin ma'dudat. Muliakanlah Allah secara khusus. Tiap hari kita memuliakan Allah, tapi secara khusus pada hari-hari tertentu. Di hari ini haram puasa. 11, 12, 13 haram puasa. At-Tasyrik. Hari itu dipilih Allah. Umar bertakbir di Mina, suaranya sampai ke Makkah. Jarak Mina ke Makkah 6 kilo. Sampai ke Makkah. Jarak Mina ke Makkah 6 kilo. Bergoncang suara takbir di Mina sampai ke Makkah. Belum pakai rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mustilah selesai sholat. Cuma 1 Syawal, 2 Syawal. Habis mencret-mencret, membalaskan sakit hati, tak makan sebulan. Apa hukumnya kalau lebih dari itu? Kalau ada orang bertakbir di hari ke itu, kalau ada orang bertakbir di hari ke 14, pasal 14 ke subuh, habis maghrib, tanggal 13 Zulhijjah habis asar sampai menjelang maghrib habis. Pas habis maghrib takbir lagi dia. Jamaah mesti nanya dia, kenapa kau bertakbir? Apakah ini masih terkait dengan takbir tasyrik atau takbir apa ini? Enggak, aku mau memuliakan Allah aja, kata dia. Kenapa bunyinya mirip? Ini menyebabkan iltibas. Orang awam nanti bingung. Kalau kau mau takbir aja, takbir kau sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kau bertakbir mirip bunyinya, ini menyesatkan. Mesti ditanya dia dulu, aliran apa sama aliran kau? Aliran aku ini aliran lupo. Oh, lupa. Sampai boleh.